Tahu nggak kalian, kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja, tetapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15%, dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan stroke atau pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Yang kedelapan, jika kita suka negative thinking, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi atau cenderung pemarah, maka kita dapat rentan terhadap penyakit hepatitis. Jadi Sobat Indonesiawan, ternyata untuk hidup sehat itu simple banget. Cukup kondisikan hati kita senang dan gembira. Ingat kata pepatah, hati yang gembira adalah obat. Ada banyak orang yang sering mengaitkan rasa bahagia dengan hal-hal eksternal, entah itu materi, peristiwa, ataupun perilaku orang lain. Saat mereka berlimpah dalam materi, rasa bahagia memancar senantiasa. Matanya berseri-seri, bibirnya selalu tersenyum lebar. Namun saat materi tersebut tidak lagi ia miliki, ia tidak bisa lagi menjadi orang yang bahagia. Dunianya seakan runtuh, matanya menjadi sendu, bibirnya tidak mampu tersenyum. Seluruh kebahagiaannya lenyap dalam seketika. Ada juga orang yang baru bisa bahagia saat mengalami peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dalam hidupnya. Tetapi saat berbagai masalah kehidupan datang menerpa dirinya, seperti hubungan cinta yang terputus, tertipu rekan bisnis, dikhianati oleh sahabat, dan hal-hal buruk lainnya, ia langsung terpuruk dalam kesedihan, kekecewaan, ataupun kemarahan. Tanpa mereka sadari, orang-orang itu sedang memberikan remote kehidupannya kepada orang lain. Perlakuan orang lain terhadap dirinya menjadi penentu apakah ia bahagia atau tidak. Jika orang lain mendengarkan pendapatnya dan menghargai dia, maka ia akan bahagia. Dan jika tidak, lenyaplah kebahagiaannya. Bayangkan jika kita terus menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal eksternal, kita akan terus jatuh bangun menggapai kebahagiaan. Padahal sebenarnya ada jalan untuk kita terus mengalami kebahagiaan sepanjang hidup kita. Apakah hal itu mungkin? Sangat mungkin. Suntikan prinsip ini ke dalam pikiran kita, bahwa bahagia itu adalah suatu keputusan, bukan perasaan. Perasaan mengikuti keputusan. Sejak kita membuka mata di pagi hari, ambillah keputusan untuk bahagia. Punya materi atau tidak, mengalami peristiwa baik ataupun buruk, bertemu orang yang menyenangkan ataupun menyebalkan, aku akan tetap bahagia. Saat prinsip ini menjadi keyakinan baru dalam diri kita, maka kita akan mulai melihat diri kita menjadi pribadi yang baru.
yang penuh dengan rasa syukur, mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang, dan selalu dapat melihat kebaikan di dalam diri orang lain. Kita menjadi orang yang bahagia dan menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Mulai hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, putuskanlah untuk selalu bahagia.